Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tria Maharani dari Fakultas Kedokteran UNSU. Jadi di sini saya akan melaksanakan kegiatan KKN dan saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat mengenai COVID. Dan nanti saya juga akan menyampaikan panduan protokol kesehatan. Yang kita ketahui, kita berada di era new normal di masa pandemi ini. Kita harus menaati panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Apa saja protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditaati masyarakat? Berikut ini rincian berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mungkin langkah yang pertama harus kita lakukan adalah jaga kebersihan tangan, bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Cara mencuci tangan pun harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Seperti yang ada di atas ini adalah contoh yang benar untuk ditaati. Untuk langkah yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang kotor atau belum bersih. Sebisa mungkin kita menghindari menyentuh area wajah khususnya mata, hidung, dan mulut. Untuk tahapan yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Caranya itu, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin. Selain dengan lengan, bisa juga menggunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Setelah itu langsung dibuang ke tong sampah. Kemudian, tahapan yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup menggunakan masker non-medis karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Gunakanlah masker dengan cara yang benar seperti gambar yang ada di atas. Tahapan yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Selanjutnya, tahapan keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, bahkan sesak napas juga, diminta untuk secara sadar dan sukarelawan melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tahapan yang terakhir, jaga kesehatan. Pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur di sinar matahari di pagi hari selama beberapa menit dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan olahraga ringan, dan beristirahat dengan cukup. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang protokol kesehatan dan kita akan membahas tentang gejala klinis pada COVID ini. Biasanya, pasien dengan gejala COVID itu ditandai dengan demam, pilek, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Tetapi ada gejala spesifik yang menandakan pasien terkena COVID, yaitu demam di atas 37,5 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Dari gejala itulah kita bisa tahu apakah kita terkena COVID atau tidak. Baik, mungkin tadi saya telah menjelaskan gejala-gejala coronavirus atau COVID-19. Mungkin selanjutnya saya akan membahas pencegahan untuk coronavirus ini dan COVID-19. Mungkin isinya sama dengan pedoman protokol kesehatan tadi, tapi ada yang beda sedikit. Yang pertama itu sering mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua itu gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga itu konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Yang keempat itu hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima itu rajin berolahraga dan beristirahat. Yang keenam, jangan mengonsumsi daging yang tidak masak. Yang ketujuh, bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang
edukasi COVID-19 ini, dan mungkin sekianlah hasil kegiatan KKN saya. Maaf bila banyak kata-kata yang salah dan banyak kekurangan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.